Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Firdaus, salah satu mahasiswa UIN Siberus Nurjati. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk menjelaskan video tentang Mawaris sebagai bagian dari tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Nuryana, dosen praktek ibadah. Namun sebelum untuk lanjut ke pembahasan waris, mungkin ada beberapa penjelasan yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan waris sendiri, waris dalam hukum agama Islam. Dalil dari waris sendiri itu diambil dari surat An-Nisa ayat 10 sampai dengan ayat 12. Nah, dari surat tersebut itu bisa diambil beberapa keterangan tentang warisan, bagian porsi waris dalam agama Islam. Yang pertama, bahwasanya untuk pembagian porsi warisan itu bisa dikarenakan dua sebab atau dua hubungan, yakni oleh sebab hubungan perkawinan dan oleh sebab hubungan nasab atau masih hubungan darah. Nah, untuk sebab atau hubungan oleh sebab perkawinan sendiri itu ada suami atau istri, sama ada dua. Sedangkan untuk sebab nasab atau hubungan darah itu ada banyak sekali. Bisa dilihat di dalam kitab Mawaris atau kitab Faraid. Sedangkan untuk porsinya yang bisa kami sampaikan, untuk porsi waris bab perkawinan yang masih terikat status, ya, kalau perkawinan kalau sudah cerai itu berarti sudah tidak ada harta waris. Nah, berarti ini perkawinan yang masih ada statusnya. Yang pertama untuk istri atau janda, ini apabila tidak ada anak atau cucu, maka porsi harta warisnya adalah 1/4 atau 1/4 dari harta warisan. Kemudian jika istri atau janda tersebut mempunyai anak atau cucu, maka porsi warisnya adalah 1/8. Dan untuk suami atau duda, jika tidak ada anak atau cucu, maka porsi warisnya adalah setengah. Dan jika ada anak atau cucu, maka porsi warisnya adalah 1/4. Nah, itu untuk porsi waris oleh sebab perkawinan. Sedangkan untuk porsi waris oleh sebab nasab atau hubungan darah, yang pertama untuk anak perempuan, jika dia sendirian, berarti tidak ada anak dan tidak ada cucu lain, maka porsi warisnya adalah setengah untuk anak perempuan. Akan tetapi jika anak perempuan tersebut berjumlah 2 atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki, maka porsi warisnya adalah 2/3, atau dalam bahasa Al-Qur'annya lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi 2 anak perempuan itu bagiannya menyamai dengan 1 laki-laki. Dan untuk anak laki-laki, jika sendirian atau bersama anak cucu lain, laki-laki atau perempuan, maka porsi warisnya adalah asobah. Asobah sendiri adalah sisa seluruh harta waris setelah dibagi bagian lain. Nah, di sisa, ya, bahkan sisa jika sudah dibagi dengan huruf yang lain. Kemudian jika anak laki-laki itu ya ini seperti tadi, ya, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Dan selanjutnya ahli waris selanjutnya adalah ayah kandung. Ayah kandung bila tidak ada anak atau cucu, maka porsi warisnya adalah 1/3. Sedangkan jika ayah kandung mempunyai anak atau cucu, maka porsi warisnya adalah 1/6. Untuk ibu kandung sendiri, jika tidak ada anak atau cucu dan tidak ada 2 saudara atau lebih, serta tidak bersama ayah kandung, berarti ini sudah meninggal, maka porsi warisnya adalah 1/3. Akan tetapi jika ada anak cucu atau ada 2 saudara atau lebih tidak bersama ayah kandung, maka porsi waris untuk ibu kandung adalah 1/6. Dan bila tidak ada anak atau cucu serta tidak ada 2 saudara atau lebih,
tetapi masih ada ayah kandung, maka porsi waris untuk ibu kandung mayit itu adalah sepertiga dari sisa sesudah diambil istri atau janda atau suami atau duda dari mayit tersebut. Kemudian untuk saudara laki-laki atau perempuan seibu, itu jika sendirian, tidak ada anak atau cucu, dan tidak ada ayah kandung, maka porsi warisnya adalah 1/6. Dan jika 2 orang lebih tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung, maka porsi waris untuk saudara laki atau perempuan seibu adalah 1/3. Lalu untuk ahli waris, yakni saudara perempuan kandung atau seayah, jika dia sendirian dan tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung, maka porsi warisnya adalah 1/2 atau setengah. Dan jika saudara perempuan kandung itu berjumlah 2 orang atau lebih, setelah tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah kandung, maka porsinya adalah unthayain, mithlu hadzil unthayain, 2/3. Sedangkan untuk ahli waris terakhir ini saudara laki-laki, jika sendirian atau bersama saudara lain, maka porsi warisnya adalah asobah atau sisa dari seluruh harta setelah dibagi bagian lain. Itu yang bisa dijabarkan dari surat An-Nisa ayat 10 sampai ayat 12. Kemudian untuk cara penghitungan waris ya. Di sini sudah ada soal, sudah saya contohkan soal dan juga sudah ada tabelnya. Untuk soalnya sendiri, seseorang meninggal lalu meninggalkan suami, 2 anak perempuan dan saudara kandung. Sedangkan harta waris yang dia tinggalkan itu adalah 120 juta. Dari soal tersebut, langkah yang kita lakukan pertama kali adalah menuliskan para ahli warisnya ke dalam tabel tersebut. Untuk yang pertama ada suami, kemudian ada 2 anak perempuan, kita tulis satu-satu aja, 2 anak perempuan, lalu ada saudara kandung, kita tulis saudara kandung. Nah, setelah ahli warisnya ditulis, langkah selanjutnya adalah kita menuliskan bagian dari ahli waris tersebut. Untuk suami, karena ada anaknya, maka bagiannya suami itu adalah 1/4. Sedangkan untuk anak perempuan ini bagiannya adalah 2/3 atau lidzakari mithlu hadzil unthayain. Untuk saudara kandung itu adalah asobah atau sisa. Nah, setelah bagiannya sudah terisi semua, kita lanjut mencari asal masalah. Asal masalah sendiri itu bisa dibilang kalau dalam matematika adalah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Jadi untuk mencari asal masalah itu berarti kita mencari KPK dari setiap bagian alul furud. Nah, untuk asal masalah di sini atau KPK-nya, karena suami 1/4 dan anak perempuan itu 2/3, maka yang dicari adalah KPK dari 4 dan 3-nya. Berapa KPK 4 dan 3? Jawabannya adalah 12. Ya. Nah, 4 kali 3 sama dengan 12, 3 kali 4 juga sama dengan 12. Nah, makanya angka 12 ini dinamakan asal masalah. Sudah ketemu asal masalahnya. Ketika asal masalah sudah ketemu, maka kita lanjut mencari bagian daripada suami dan anak perempuan setelah saudara kandung. Cara mencarinya adalah karena bagian suami adalah 1/4, maka 12 dibagi 4 ketemunya adalah 3. Ya. Dan untuk anak perempuan, karena anak perempuan bagiannya 2/3, maka 12 dibagi 3, diambil bawahnya. Nah,
ketiknya adalah 4. Setiap satu anak perempuan mendapatkan bagian 4. Nah, lalu untuk saudara kandung, karena asobah sisa, berarti tinggal dikurangi saja. 12 dikurangi 3, mendapatkan masih ada 9, 9 kurangi 4, masih ada 5, 5 kurangi 4, berarti sisa 1. Jadi untuk saudara kandung, itu mendapatkan 1. Nah, jika sudah ketemu bagiannya, ya, bagian-bagiannya, maka tinggal kita aplikasikan saja pada nominalnya. Seumpama di sini nominalnya adalah 120 juta di soal, ya, sesuai soal 120 juta. Nah, untuk cara pengaplikasiannya, ya, jumlah harta ini dibagi asal masalah lalu dikalikan bagiannya. Nah, berarti 100 untuk suami baginya 3, berarti tinggal 120 dibagi 12, maka ada 10 juta. 10 juta dikali 3, maka mendapatkan 30 juta. Itu untuk suami. Nah, begitu pula anak perempuan. Anak perempuan sama, 120 dibagi 12, mendapatkan 10 juta. Nah, 10 juta dikali 4, 40 juta. Nah, anak perempuan yang kedua juga sama, karena 4, 40 juta. Nah, untuk asobah, tinggal untuk saudara kandung, karena dia mendapatkan asobah dan asobahnya adalah 1, maka 1 ini tinggal dikurangi 120, dikurangi 30, kurangi 40, kurangi 40, maka mendapatkan 10 juta, sisa 10 juta. Nah, itu kurang lebih untuk tata cara penghitungan harta warisan secara mudahnya. Untuk mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk praktek mewaris kali ini, karena jika dilanjutkan masih banyak sekali model-model atau hitung-hitungan yang perlu dipahami lebih lanjut. Ini hanya sekedar sebagai praktek dan teori. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan di hati ya Pak dosen. Nah, mungkin saya akhiri dengan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.